Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup humas. Nah, sebelumnya ke dalam pemateri, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan terkait sejarah humas. Nah, di sini menurut Marison, sejarah humas yakni munculnya berbagai akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa pada penghujung tahun 1800. Hal itu ditandai dengan munculnya industri besar yang memproduksi produk secara massal, praktik monopoli, serta ketertutupan informasi kepada halayak. Sedangkan untuk tokoh pelopor, awal munculnya humas modern yang menjadikan ahli komunikasi sebagai agen pers menurut Morrison ya. Pada tahun 1903, E.P. Leadbeater bersama rekannya George Parker membuka kantor publisitas atau publicity office. Mereka menangani banyak kasus, salah satunya terkenal adalah menangani pemogokan pekerjaan tambang batu bara. Lanjut, untuk pengertian humasnya, di sini ada mengenai dua menurut para ahli, di mana ada menurut Sirait dan menurut Ceplit dan Center. Nah, kita ngambil yang menurut Sirait dalam Suhandang 2012-46, di mana humas adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang industri, perserikatan, perusahaan, penghimpunan jawatan pemerintah atau organisasi lainnya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat bermanfaat dengan masyarakat tertentu atau masyarakat pada umumnya, dengan maksud menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Sedangkan untuk 4 model humas, nah di sini ada Press Anxiety Model, ada Public Information Model, ada Two-Way Asymmetric Model, dan ada Two-Way Symmetric Model. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai Press Agency Model, di mana model agensi press adalah jenis komunikasi bergerak satu arah, yaitu dengan organisasi menuju publik, berarti hanya satu arah ya. Model ini kerap disebut sebagai praktis humas yang nyata sehari-hari, the real public relation. Tipe humas ini biasanya lebih sering digunakan dalam show bisnis dengan individu dipromosikan melalui liputan media. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti semuanya pengarahan terhadap tertarik propaganda, yang artinya seorang atau sekelompok orang berusaha memenuhi atau memerkuasai orang lain dengan berbagai cara. Nah, sedangkan untuk public information model, untuk publik ini menyediakan informasi kepada halayak, akurasi kebenaran informasi menjadi hal yang penting. Model ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, one way communication, yaitu dari pengiriman ke penerima. Tokoh yang menjadi pionir dari model ini adalah dari pengiriman ke penerima. Sedangkan untuk two-way asymmetric, model ini diperkesari oleh Albert Bernay. Ya, model ini berupa gagasan tentang komunikasi dua arah, two-way communication. Akan tetapi, komunikasi dalam model ini bersifat tidak seimbang karena perubahan hanya terjadi pada sikap atau perilaku publik, bukan organisasi. Sedangkan two-way asymmetric model ini diprakarsai oleh Edward Bernay pada tahun
Rekan lainnya antara lain tahun 1960 hingga 1980. Model ini seringkali dinilai sebagai model ideal dari humas, di saat model lainnya lebih menekankan tipe monolog dan cenderung mengandung dominasi dari salah satu pihak atas lain. Model simetri ini sangat mengutamakan pentingnya dialog di dalam tiap-tiap hak memiliki posisi yang sederajat dalam berkomunikasi. Nah, model ini memberi kesepakatan kepada semua pihak untuk berkomunikasi secara seimbang sehingga menghasilkan pemahaman bersama. Nah, adapun karakternya, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah, yang kedua terencana, yang ketiga berorientasi pada organisasi, yang keempat sasaran adalah publik. Sedangkan manfaatnya, tim dalam manajemen krisis dapat menjadi operator dalam penerbitan desktop, dapat menjadi pembuatan identitas perusahaan, dapat menjadi perantara dalam hubungan parlemen, dapat menjadi perantara dalam hubungan finansial. Sedangkan public internalnya, di sana ada public internal primer, ada public internal sekunder, dan public internal marginal. Kalian bisa tulis atau bisa pahami dan maknai bisa dibaca dari kolom ini. Lanjut, kegiatan publiknya pun sama ya. Nah, mohon maaf apabila pembelajaran tidak bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.